Syabu merontokkan karir politik Ahmad Wazir Noviadi. Bupati Ogan Ilir, Sumatera Selatan ini dicopot dari jabatannya sepekan setelah Badan Narkotika Nasional atau BNN menangkapnya 13 Maret lalu. Itu berarti bupati berusia 27 tahun tadi hanya menjabat selama 1 bulanan di Ogan Ilir, sebuah kabupaten yang berjarak 35 kilometeran dari Palembang. Noviadi menjadi kepala daerah pertama yang dicokok Kepala BNN Komisaris Jenderal Polisi Budi Waseso. Akibat kecanduan sabu, Noviadi terancam hukuman minimal 4 tahun penjara dan maksimal 12 tahun penjara. Indonesia sudah darurat narkoba. Pada 2011, pengguna narkoba mencapai 4,27 juta jiwa. Sempat turun menjadi 4,02 jutaan di tahun 2014, di tahun berikutnya naik menjadi 4,098 juta jiwa. Saban hari sedikitnya 50 orang mati karena narkoba. Kerugian akibat penggunaan narkoba melesat hingga 65,6 triliun rupiah. Hampir setara dengan anggaran untuk Polri di APBN tahun 2016. Dengan begitu luasnya ancaman narkoba di sekitar kita, perang terhadap bandar dan pengedar barang setan itu harus digencarkan. Pemirsa, jumpa lagi dengan saya Don Bosco Slamun dalam DBS To The Point. Tamu saya kali ini adalah Komjen Budi Waseso. Saya harus menyebutnya sejak awal. Ini adalah pertemuan keempat dengan Komjen Buas. Anda sering dengar begitu bukan? Mengapa Komjen Buas? Seperti berkali-kali saya katakan, di mana ada Buas, di situ ada kamera. Di mana ada Buas, di situ ada media. Dia memang menjadi salah satu newsmaker yang kuat di negeri kita ini. Apalagi saat-saat sekarang ada terdengar kabar bahwa Komjen Buas termasuk salah satu calon Kapolri yang diajukan Kompolnas ke Presiden Joko Widodo. Benar atau tidak, tentu hanya Presiden Jokowi dan Kompolnas yang tahu. Tetapi tidak, Komjen Buas tidak bersedia untuk berbicara tentang pencalonannya. Kembali kita bicara tentang pemberantasan narkoba yang sekarang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Pak Buas, terima kasih sudah datang ke DBS To The Point. Ya, sama-sama. Wow. 3 bulan pertama dalam tugas Anda, 1.523 Tersangka. bandar dan Ya. pengedar yang Anda tangkap. Betul. Jadi tersangka. Ya. Itu sebuah jumlah yang fantastis sebetulnya. Bagaimana Anda bisa mencapai angka seperti itu? Yang pertama adalah kan saya membangun komitmen di anggota BNN. Memahami akan tugas dan tanggung jawabnya. Nah, kemudian kita melaksanakan tugas dan tanggung jawab itu dengan penuh rasa tanggung jawab tentunya ya. Sehingga pada saat itu kita bagi sektor-sektor karena komitmen sudah terbangun di seluruh Indonesia sehingga kita serentak melakukan kegiatan Seluruh Indonesia serentak lalu dapatlah 1.523 ya tersangkanya. tersangka. Ya, dari bandar dan pengedar. Kalau Komjen Buas melihat angka itu atau merasa angka itu, apakah sebuah angka yang fantastis? Saya sendiri merasa bahwa itu fantastis. Ya, memang itu kan akibat dari penegakan hukum ya, atau pemberantasan. Sebenarnya kalau itu dilakukan terus-menerus, saya kira juga akan banyak lebih dari itu ya. Ini kan baru sebagian. Lebih dari itu, artinya kalau dapat 1.500 itu berarti sebetulnya banyak sekali bukan? Ya, bisa lebih dari itu. Bisa lebih dari itu atau sangat banyak jauh dari itu? Iya. Ya, ini kan satu membuktikan bahwa begitu besarnya jaringan narkotika yang bekerja di Indonesia ini ya. Dengan kita buktikan dikala kita melakukan kegiatan penegakan hukum atau pemberantasan, tersangkanya banyak sekali. Nah, berarti selama ini memang mereka betul-betul aktif dan besar kegiatan ini. Selama ini betul-betul aktif. Pertanyaan awam, bagaimana Anda bisa menemukan begitu banyak orang seperti ini? Yang dari dulu-dulu belum tentu dapat sebanyak ini bukan angkanya? Memang Semenjak saya kan mengevaluasi dulu ya, permasalahan pokok narkotika itu apa. Nah, setelah itu kita memetakan. Terus kita melakukan penelusuran dan penelisikan dari jaringan yang beredar. Nah, baru kita mengumpulkan
informasi baik yang kita dapat dari anggota maupun dari masyarakat sendiri. Nah itulah kita kelola, langsung kita tangani. Gitu. Ada yang berubah nggak bahwa itu masuk? Anda bilang masukan dari masyarakat atau informasi dari masyarakat. Ya. Begitu banyakkah masukan ini? Ya banyak. Masyarakat juga aktif saya kira. Ya banyak juga masyarakat yang memberikan masukan, kita dalami, kita kembangkan. Tentunya dari pengembangan ini kita menemukan beberapa jaringan, kita telusuri dan kita lakukan langkah-langkah penindakan. Karena kemudian begini, sampai kemudian ada, kalau saya lihat atau membaca atau menonton televisi, Anda ini menangkap begitu banyak pejabat. Ada Bupati Ogan Ilir Ahmad Wazir Noviandi. Kita kembali pada penegakan hukum ya. Penegak hukum itu tidak memilih atau tebang pilih ya. Kemudian kita juga melihat bahwa pelaku itu adalah oknum. Jadi bukan karena dia pejabat, status sosialnya apa, kita tidak melihat dari situ ya. Tapi karena pelaku. Jadi itu yang, dan kita karena itu dilaporkan, ya kita telisik, ada pembuktian, ya kita lakukan langkah-langkah penegakan hukum. Gitu. Wow. Bukan karena, kan kadang-kadang panggung itu mudah kita peroleh setelah menangkap newsmaker juga. Ya. Anda sudah newsmaker, yang ditangkap adalah orang yang layak jadi berita, lalu kemudian begitu cepat itu diberitakan. Ya. Ada nggak dampak deterrent efek dari cara-cara seperti ini? Ya memang kan pada akhirnya itu juga menjadi ada efek deterennya ya. Dimana sebenarnya kan kepala-kepala daerah ini banyak juga yang dilaporkan kepada kita. Hanya sekarang kan kita terus dalami karena laporan itu belum tentu benar. Laporan ya. itu belum tentu benar. Nah, tapi kan tetap harus kita sikapi ya. Dimana nanti dalam penelusuran kita ada kebenaran ya kita tindak gitu. Artinya kita tidak memilih apakah ini seorang pejabat, apa ini masyarakat biasa atau pengusaha, orang terkenal atau tidak terkenal, tapi ini kan pelaku yang dilaporkan oleh masyarakat. Pelaku yang dilaporkan oleh masyarakat, lalu kemudian itu di follow up dan itu tanpa pandang bulu. Oh iya, pasti gitu. Apa perasaan dari Anda sebagai kepala BNN, lalu kemudian teman-teman yang turun ke bawah ketika, kemudian bukan hanya pejabat, Anda masuk ke asrama TNI, ada masuk bahkan beberapa oknum polisi yang kemudian Anda juga cium karena itu. Ya, itu kan satu komitmen kita ya, konsekuensi kita dan kewajiban kita sebagai aparat penegak hukum di bidang penegakan hukum masalah narkotika. Jadi kembali lagi kita tidak melihat statusnya, ya. Ini kita bicara oknum. Kalau toh ada Polri ya oknumnya. Kalau ada BNN itu oknumnya. Ada tentara ya kan? itu oknum. Ya oknumnya. Nah ini kita sinergikan, kita bekerja sama dengan kepala-kepala instansi, Kapolri, Panglima TNI dan lain-lainnya, sehingga dalam penanganan itu kita bersama-sama. Jadi penindakannya atas dasar kita kesepakatan dan bersama-sama. Bukan Pak Buas mau memberi pesan, mau siapapun backing lu gua sikat. Bukan seperti itu ya, tapi penegak hukum kan sekali lagi kita tidak boleh tebang pilih. Artinya ini juga kita membuktikan bahwa masalah narkoba itu serius. Sampai kemudian kita bicara bahwa saat ini adalah saat darurat narkoba kan? Ya, itulah yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi bahwa negara dalam kondisi darurat narkoba. Dan pesan beliau sudah jelas bahwa kita perang terhadap masalah narkoba. Harusnya kalau sudah demikian, ini kan peran seluruh masyarakat yang ada di negara kita. Oke, Pak Buas, kita akan lanjutkan lagi soal apa darurat narkoba ini setelah jeda. Pemirsa kami akan segera kembali. Di mana mereka bisa memanfaatkan pelabuhan-pelabuhan tikus.